Apabila ada pejabat Pemprov pengelola keuangan diam-diam membuat sertifikat deposito tanpa sepengetahuan saya yakinkan hari ini pun saya berhentikan. Nah selanjutnya, uang itu kok besar? Nah uang itu kok besar? Itu adalah uang pendapatan pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk pembayaran kegiatan-kegiatan pembangunan di Provinsi Jawa Barat. Jumlah kegiatan yang harus dibayarkan sampai bulan Desember itu kurang lebih 7,5 triliun. Artinya uangnya masih kurang. Dari mana menutup kekurangan uangnya itu? Kami menunggu pendapatan dana transfer pusat dan menunggu juga dana-dana yang diperoleh dari pendapatan Provinsi Jawa Barat. Dan semoga seluruh target pendapatannya tercapai. Dan hari ini pun kami terus mendorong pembangunan agar betul-betul cepat selesai dan bermanfaat bagi kepentingan masyarakat. Dan saya pastikan belanja Provinsi Jawa Barat hari ini mengalami perubahan yang sangat besar. Belanja publiknya mengalami peningkatan hampir 1000%. Untuk itu saya ucapkan terima kasih pada semuanya. Insya Allah pajak yang dibayarkan memiliki manfaat bagi kepentingan masyarakat Jawa Barat. Lihat saja hari ini jalan-jalan di Jabar sudah mulai terbangun, dilengkapi oleh PJU, drainase, dan CCTV, serta nanti akan dipasang gapura-gapura perbatasan. Ini adalah ikhtiar kami untuk memberikan rasa nyaman, rasa aman bagi seluruh masyarakat Provinsi Jawa Barat. Kang Deddy Mulyadi, Pak, kan Bapak ditantangin buat buka data yang dana mengendap itu, Pak. Kang Deddy katanya udah ngecek deposito Jabar, nggak ada, Pak, dana mengendap di sana. Tanya aja ke Bank Sentral, itu kan data dari sana. Harusnya dia cari, mungkinan bisa anak buahnya juga ngibulin dia. Kalau itu kan dari laporan perbankan kan, data Pemda sekian, sekian, sekian. Sepertinya data saya sama dengan data Pak Tito waktu saya ke Pak Tito kemarin tuh. Kan pagi Pak Tito jelaskan kan data di perbankan ada berapa, angkanya mirip kok. Jadi Pak Deddy tahu semua bank, kan dia hanya tahu Jabar aja kan. Saya nggak pernah describe data Jabar kan. Kalau dia bisa turunkan sendiri, saya nggak tahu dari mana datanya. Dia debat sama dia sendiri. Saya nggak tahu. Jadi saya nggak pernah bilang Jabar segitu berapa kan. Saya bilang data di perbankan sekian punya Pemda. Dan data itu dari laporan apa sih? Sistem keuangan Bank Sentral. Dia ada, saya lupa namanya. BI apa sih? Di situ ada tuh, ada flagnya. Punya Pemda sekian, punya pemerintah pusat sekian. Even punya pemerintah pusat juga orang saya masih nggak percaya segitu. Saya akan masih suruh periksa lagi. Itu uang apa sebetulnya? Pak, tapi kan dari Kang Deddy bilang itu tidak ada disimpan deposito, tapi dia nggak menjelaskan secara langsung disimpan di mana. Apakah nanti akan ada koordinasi, misalnya apa khusus nih? Jadi kan dia udah bilang kayak gitu. Apakah ada Kemenkyu akan khusus melihat data uang Pemdanya si Jabar atau ditaruh kemana gitu? Saya bukan pegawai Pemda Jabar. Kalau mau dia periksa aja sendiri. Ya kan, itu data dari sistem monitoring BI yang dilaporkan oleh perbankan setiap hari kali ya, setiap berapa minggu sekali, itu seperti itu datanya. Dan di situ ada flag, ada contrengan nih data punya siapa, punya Pemda, depositonya jenisnya apa, deposito, giro dan lain-lain. Jadi jangan Pak Deddy nyuruh saya kerja. Pak mobil. Kemarin katanya mau periksa yang data selisih 18 triliun dengan Kemendagri itu hasilnya. Yang datanya beda. Yang datanya beda. Ada selisih 18 triliun. Bukan saya meriksa, Pak Tito harusnya periksa. Kalau di catatan perbankan seperti itu, kan dilaporkan oleh banknya seperti itu kan. Bank melaporkan ke Bank Sentral setiap saat mungkin seperti apa, untuk setiap berapa minggu sekali, tiap hari mungkin disimpulkan oleh BI atau datanya disediakan. Atau kalau kita bisa dapat akses data Bank Sentral setiap saat bisa lihat kok. Dari itu kenapa bisa beda 19? Karena Pak Tito kan lihat dari laporan keuangannya dari masing-masing mungkin bagian kas Pemda ya. Kan nggak semuanya betul, ada yang mungkin lupa, mungkin ini, mungkin itu, saya nggak tahu, double check aja. Karena di banknya seperti itu dan tercatat seperti itu di perbankan. Pak Bapak bilang kemarin simpanan Pemda kalau misalnya anggarannya, tapi kan sebelumnya Bapak bilang bakal ditarik kan ya Pak ya, atau dikurangin digunakan untuk pusat. Nah ada himbauan terbaru nggak sih Pak dari himbauan kita alasan Pemda apa sih Pak? Kenapa mereka masih menyimpan uangnya? Udah ngasih tahu belum sih ke Kemenkyu? Saya nggak tahu.
mereka bilang katanya kalau kata Pak Tito bukan efisiensi, mereka untuk menyediakan uang di awal tahun di bulan 1-2 supaya ada tabungan. Kalau saya bilang tahun ini nggak bisa diapakan kan itu. Kalau saya kembangkan sistem di mana transfer uang dari pemerintah ke Pemda cepat, di mana awal tahun saya bisa mulai kirim tanggal 2 misalnya, perlu nggak buffer? Kan nggak perlu. Uangnya bisa dihabisin, ada 100 triliun tambah 100 triliun uang bisa dibelanjakan itu di daerah. Kira-kira gaji PNS akan naik nggak Pak tahun 2026? Ya? Gaji PNS akan naik nggak Pak tahun depan? Kalau saya nggak tahu. Bapak Pak, ada istilah khusus kita buat mobil Pak. Kayaknya ada, saya belum tahu detailnya. berarti Pak, ada istilah Nanti kemungkinan ada ya mobil Pak. Pak, pencairan cepat itu nanti akan untuk data untuk penyaluran subsidi juga akan dipercepat juga nggak Pak? Kan sekarang kalau pembayaran ke PLN Pertamina kan baru per 3 bulan ya Pak, dari sebelumnya 6 jadi 3, apakah akan ada dipercepat lagi Pak? Apa misalnya kayak bulan gitu Pak, kompensasi dan subsidi? Jadi gini, dari 6 yang kompensasi ya, subsidinya kan tiap bulan kan, subsidi otomatis keluar. Iya Pak. Yang kompensasi kita buat skema baru di mana kita bayar juga tiap bulan 70%-nya. Oh, 70%. 70% nanti bulan ke-8 kita hitung seperti apa, kurang atau lebih. Kalau clear, yang 30% kita bayar semuanya. Update terakhir pembayaran? Sudah dikirim, sudah cair harusnya sih. Sudah. Enggak, sekarang ya kita sudah kirim surat ke Pertamina dan PLN bahwa uangnya udah available atau dananya udah available, tinggal mereka kirim surat ke kita. Oh, tinggal berapa tagihannya berarti ya Pak? Enggak, udah clear tagihannya berapa. Oh, udah. Tinggal mereka kirim surat, minta duit kira-kira gitu, apa minta dicairkan, nanti kita kirim uangnya. Pak, ada khusus nggak Pak buat mobil Tapi Pak? sudah disetujui oleh 3 menteri, jadi udah nggak ada masalah lagi. Terkait subsidi Pak, ada insentif khusus nggak Pak? LPG satu harga Pak, ada insentif khusus kalau nggak Pak buat BBM udah mobil ada Pak? satu harga, kalau LPG satu harga pembahasannya udah sejauh mana Pak? Untuk industri mobil ada insentif khusus nggak Pak? Saya belum bahas itu ya. Thank you. Kan pembagiannya Kemenko sama SDM Pak. Belum ketemu. Untuk insentif khusus buat mobil ini Pak? Sudah dari teman-teman. Mau foto bareng boleh Pak? Oke, boleh. Terima kasih Pak. Sudah mengapresiasi profesional dulu Pak. Pak, LPG satu harga dibahas Untuk insentif Anda ada rencana disinsentif nggak Pak? Gaji Pak satu Pak. nanti lah. Pak ada rencana disinsentif. Pak gaji PNS berarti naik Pak, ada kemungkinan naik tahun depan naik Pak. Gaji PNS ada kemungkinan naik tahun depan Pak. Kalau kemungkinan kan selalu ada, cuman peluangnya berapa kita nggak tahu. Kalau ini peluangnya berapa Pak? Peluangnya berapa besar Pak? 90% Pak. Jadi Pak sudah mendukung para pasien PNS Pak. Soal besar-besaran itu di mana Pak? Insentif khusus buat mobil, industri mobil nasional. Insentif khusus Pak. Apa ya? Buat industri mobil. Apanya? Insentif. Bakal ada insentif fiskalnya nggak Pak? Kita lihat seperti apa kesiapan industrinya. Yang jelas tahun ini kan sebenarnya kita udah anggarkan untuk mobil maung ya, yang banyak itu. Cuman kapasitas produksinya belum cukup untuk melayani desain yang permintaan yang disiapkan sebelumnya, sehingga sebagian anggaran dikembalikan. Untuk tahun depan kalau mereka ada siap ya kita beli. Ada insentif Anggarannya khususnya berapa Pak? Pak? Anggaran Nanti kita lihat. Cukup ya. Pak, soal